menggunakan pertanyaan ya. Nah, materinya nggak banyak malam ini, karena setelah itu kita harus, mulai dengan, diskusi kelompok. Terus begitu setiap, pelajaran etika dan kebetulan etika keilmuan ini slide-nya memang tidak banyak disiapkannya, kita bagi dengan beberapa, slide. Jadi, Ayu Saputra Mbak Paulina Alia hadir, Mbak. Coba Paulina Alia dicatatkan kehadirannya. Jadi itu materinya tolong diisi ya. Nah sekarang saya ingin men-share tentang etika keilmuan bagian pertama. Tolong Tri untuk mempersingkat waktu karena nanti untuk presentasi kelompok 7 harus sudah segera siap ya. Program etika ilmu. Coba digedein sedikit layar. Dibesarkan Tri, one slide penuh. One slide penuh, kenapa ini setengah? Saya nggak bisa baca ini kok setengah. Coba di full, ya. Problem etika ilmu. Ilmu itu apa? Ya, problem etika ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan problem? Coba judulnya dulu deh. Kita itu ada, nah di sini saya bagi ini kita belajar tentang etika keilmuan ini nanti ada beberapa bagian. Sekarang saya mengajarkan etika keilmuan bagian pertama ya. Nanti ada berapa seri trik kita bagi ini? 2 seri ya. Ya Bu, ada 2. Nah, sekarang kita belajar yang bagian pertama hanya ada 19 slide. Oke, next. Problem etika ilmu. Di dalam etika ilmu itu juga ada problem. Ya kan? Ilmu itu berupaya mengungkapkan realitas sebagaimana adanya. Sedangkan moral pada dasarnya itu adalah petunjuk-petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hasil-hasil kegiatan keilmuan menurut Sukanto, Surajio, dan Sriyono. Jadi Ibu juga mengutip ya, memberikan alternatif-alternatif untuk membuat keputusan politik dengan berkiblat pada pertimbangan-pertimbangan moral. Jadi orang juga membuat keputusan itu juga mempertimbangkan uh, pertimbangan-pertimbangan moral ya. Jadi ilmuwan juga itu mempunyai tanggung jawab profesional, khususnya di dunia keilmuan, di dalam masyarakat ilmuwan itu sendiri dengan mengenai metodologi yang dipakai. Jadi apalagi kita ya sebagai orang yang terdidik, jadi kita juga boleh mengatasnamakan diri kita itu adalah seorang ilmuwan. Kita juga kalau ingin mengambil suatu keputusan dengan membuat sesuatu itu harus mempertimbangkan juga kemoralan kita. Jadi kita juga harus mempunyai keilmuan yang mempunyai tanggung jawab sosial yang bisa membedakan atas tanggung jawab yang sifatnya formal dan tanggung jawab moral yang lebih luas juga cakupannya. Next. Ilmu dan moral termasuk ke dalam jenis pengetahuan yang mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi ilmu dan moral itu punya karakteristik masing-masing. Tiap pengetahuan mempunyai 3 komponen yang mempunyai tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Nah, komponen tersebut adalah ada yang namanya ontologi, ada yang namanya epistemologi, dan ada juga yang namanya aksiologi. Nah, ontologi itu sendiri merupakan asas dalam menetapkan batas atau ruang lingkup yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat dari objek penelaahan tersebut. Sementara yang namanya epistemologi itu merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Jadi pengetahuan itu juga mempunyai tubuh ya. Sedangkan aksiologi, namanya juga udah aksiologi, merupakan asas dalam menggunakan aksi ya, menggunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh
dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut. Jadi ada 3 ya komponen daripada si ilmu pengetahuan tersebut. Ingat, ada yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi aksiologi itu ada penerapannya, bagaimana kita menggunakannya, ya kan? Kalau ontologi bagaimana kita menelaahnya, bagaimana hakikatnya gitu, bagaimana kita menelaahnya gitu. Ya kan, kalau epistemologi bagaimana kita menyusunnya. Jadi ditelaah, setelah ditelaah, disusun, setelah disusun bagaimana menerapkannya. Jadi ditelaah, disusun, kemudian bagaimana diterapkannya. Jadi ditelaah, disusun, diterapkan. Jadi sama seperti kita menyusun tesis. Ditelaah dulu, setelah ditelaah, disusun, setelah disusun baru kita bagaimana menerapkannya. Itulah yang namanya bagaimana kita menerapkan suatu ilmu pengetahuan. Jadi harus diteliti dulu, setelah diteliti baru kita susun, setelah disusun baru diterapkan. Next. Jadi kita pakai 3 kata kunci itu. Ditelaah, disusun, diterapkan. Ilmu akhirnya menjadi suatu tanda kehadiran manusia, juga menjadi keniscayaan bagaimana manusia dalam mengarungi hidupnya. Nah, ini ada satu pendapat yang namanya Jubair mengumumkakan bahwa setidaknya ada 3 alasan mengapa manusia harus berilmu. Kenapa kita harus berilmu? Agar kenapa martabatnya sebagai makhluk hidup tetap terjaga dan dapat menghadapi kehidupannya secara optimal. Ya kalau kita nggak berilmu, gimana kita bisa menghadapi kehidupan kita secara optimal? Manusia tidak siap hidup di alam pertama yang bermakna alam asli, alam yang belum terolah dan belum tersentuh teknologi. Manusia harus hidup di alam kedua yang bernama pengolatan budidaya dan teknologi. Jadi kalau kita hidup di alam pertama itu berarti benar-benar alam asli, alam yang belum ada teknologinya. Jadi bagaimana kita harus hidup. Oleh karena itu kita harus mempunyai ilmu pengetahuan. Kenapa dengan ilmu pengetahuan itulah sehingga kita membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya. Ya, next. Kemudian kita hidup di alam kedua yang mana kita menerapkan teknologi. Nah, manusia itu juga sendiri merupakan makhluk yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dilakukan dan dicapainya. Kita tanya aja dengan diri kita sendiri. Kita puas enggak dengan apa yang telah kita lakukan dengan dan apa yang telah kita capai? Pastinya enggak. Kita ingin selalu lebih baik daripada apa yang kita dapatkan sebelumnya, pastinya. Nah, persoalan yang paling mendasar adalah sejauh mana ketidakpuasan manusia itu dapat diterima sebagai sebuah kewajaran dalam pengembangan pengetahuannya. Nah, ketidakpuasan manusia ini sendiri dapat mendorong munculnya kreativitas manusia itu sendiri. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain, dengan teman sejawat kita, dengan teman kita yang lainnya, bukanlah kalau kepintaran kita itu adalah sama. Tetapi yang membedakan kita lebih daripada yang lain adalah kreativitas. Ya, ingat, kreativitas itulah yang menunjukkan bahwa kita terlihat lebih daripada yang lainnya. Namun tidak jarang malah menimbulkan destruktivitas. Jadi bilang, ih kamu kelihatan lebih pintar deh. Bukan, tapi dia terlihat lebih kreatif. Jadi dengan kreativitas itulah kita terlihat lebih menonjol daripada yang lainnya. Jadi jadilah manusia yang lebih kreatif. Nah, ilmu juga berkembang dan sekaligus menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan akan jawaban atas pertanyaan tentang makna sebagai sesuatu yang bersifat material dalam batin. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dalam tanda petik gelisah sebagai fenomena kejiwaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, kegelisahan inilah yang menyebabkan hidup manusia lebih jelas bahwa manusia memiliki harapan dan impian. Sama seperti kalian juga pasti memiliki harapan dan impian. Saya ingin menjadi insinyur. Semua nanti kalian kalau lulus pastinya ingin menjadi insinyur. Tapi insinyur yang bagaimana? Haruslah menjadi insinyur yang mempunyai kreativitas.
Kreativitas inilah yang menyebabkan kalian berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kalian harus dituntut, kalau pintar, semua pintar. Kalau nggak pintar, nggak mungkin bisa duduk di kelas ini. Nggak mungkin bisa duduk di universitas ini. Semua kalian pintar. Kalau nggak pintar, nggak mungkin bisa kuliah di Universitas Bakri. Tetapi yang membuat kalian menjadi sukses adalah kreativitas. Tanamkan kreativitas kalian dari sekarang. Ibu mengatakan seperti ini, lihat ya, orang-orang yang main game jelek nggak? Nggak. Kenapa? Karena dengan main game itulah timbul kreativitas kalian. Jadi kalau misalkan teman-teman kalian suka main game, itu sebenarnya nggak jelek. Kenapa? Karena otaknya dipakai untuk bergerak, berkreatif, tangannya bermain, otaknya juga berpikir. Kenapa e-sport itu sekarang banyak dipertandingkan, sebenarnya itu memunculkan kreativitas. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa main game itu jelek sebenarnya salah. Karena ada riset yang membuktikan bahwa e-sport itu sebenarnya memancing kreativitas tingkat tinggi. Ini sekedar intermezzo yang Ibu sampaikan, karena ada satu jurnal yang Ibu baca, ini intermezzo aja yang membantah, yang mengatakan bahwa bermain game itu adalah merupakan hal yang tidak baik, ternyata salah. Jadi ada satu jurnal yang diterbitkan oleh lembaga riset di Inggris yang menyatakan bahwa e-sport, nah salah satunya adalah game ya, itu adalah memancing kreativitas bagi generasi muda. Kebenarannya udah ada yang membuktikan. Next slide. Jadi hiduplah dengan kreativitas ya. Jadi kreativitas itu banyak memberikan kesuksesan pada kalian. Apapun itu, pancinglah kreativitas yang tinggi. Apapun kalian lakukan, berusahalah menjadi orang yang lebih kreatif gitu. Apapun yang kalian lakukan, pancinglah kreativitas yang kalian buat. Kreativitas itulah yang membuat kalian berbeda dari yang lainnya. Penalaran dan logika. Next, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran kita dapat dari mana sih, Bu? Penalaran itu bisa kita pelajari dengan banyak membaca. Dengan kalian banyak membaca, kalian melatih cara pola berpikir. Nah, jadi yang senang membaca itu sebenarnya kalian belajar proses menalar. Penalaran merupakan suatu proses pikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia menurut Surya Sumantri. Ya, kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi makin banyak membaca, jadi sebenarnya kalian belajar mengembangkan pengetahuan. Jadi ini disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi. Jadi informasi kita dapat dari mana? Banyak membaca. Dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Jadi kan banyak orang bilang membaca buku adalah jendela dunia. Kedua, kemampuan berpikir manusia menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar, cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Biasakanlah sering membaca ya, adik-adik, supaya kalian belajar melihat bagaimana kalian belajar menalar sesuatu, karena semakin banyak kalian membaca, semakin banyak kalian belajar berkomunikasi, semakin kalian belajar berkomunikasi dengan
menata bahasa-bahasa kalian. Dari situ kalian akan belajar bagaimana menalar suatu masalah. Jadi dengan banyak membaca sebenarnya kalian banyak membuka ilmu pengetahuan. Apapun yang kalian baca, nggak ada ruginya. Sehari baca aja 2 lembar, apapun itu. Baik itu jurnal, buku pengetahuan, nggak ada ruginya. Kalian akan belajar menjadi manusia yang pintar dan dari membaca juga akan timbul kreativitas yang tinggi. Itu clue yang sangat mudah untuk belajar. Next. Dua kelebihan inilah yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya, yaitu bahasa yang bersifat komunikatif dan pikiran yang mampu menalar. Ini udah dikasih clue-nya loh. Dua kelebihan inilah yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya, yaitu bahasa yang bersifat komunikatif. Dari mana kita belajar bahasa? Banyak membaca dan pikiran yang mampu menalar. Dari mana kita belajar? Banyak membaca. Baca, baca aja sendiri. Apapun yang kalian baca. Disitulah kalian belajar bahasa yang bersifat komunikatif dan pikiran yang mampu menalar. Tentu saja tidak semua pengetahuan berasal dari proses penalaran. Sebab menurut Surya Sumantri, berpikir pun tidak semuanya berdasarkan penalaran. Manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, mengindera, dan totalitas pengetahuannya berasal dari ketiga sumber tersebut. Di samping wahyu yang merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluknya. Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, yaitu kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Kedua, sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Next slide. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran yang mengembangkan paham yang kemudian kita kenal dengan paham rasionalisme. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran yang mengembangkan paham empirisme. Tentu saja penalaran yang kita maksudkan dalam hal ini adalah penalaran ilmiah sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan mutu dan teknologi melalui penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada pendapatan Surya Sumanter menyatakan bahwa ya, suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini dinamakan logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Next slide. Bentar ya.
Cara penarikan kesimpulan yang akan kita bahas dalam hal ini adalah logika induktif dan logika deduktif ya. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup ya, yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Next. Sedangkan penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ingat ya, deduksi itu dia adalah pernyataannya umum dulu, baru ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, jadi penarik kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus di sini disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Siapa tuh yang left? Bosen ya? Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Dengan demikian, maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal, yaitu kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Sekiranya salah satu dari ketiga unsur tersebut persyaratannya tidak terpenuhi, maka kesimpulan yang ditarik akan menjadi salah. Next. Nah, etika di dalam ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan merupakan upaya menyingkap realitas dengan sistem dan metode secara tepat, merumuskan baik objek material maupun formalnya. Ini menurut pendapat Juber bahwa ilmu pengetahuan yang bercorak empiristik dengan metode kuantitatif cenderung menduduki peran utama. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran Auguste Comte yang mengajukan 3 tahapan pembebasan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan melepaskan diri dari lingkungan teologik yang bersifat mistis. Ada lagi ilmu pengetahuan melepaskan diri dari lingkungan metafisik yang bersifat abstrak. Ada juga ilmu pengetahuan menemukan otonominya dalam lingkungan positivistik. Next. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan. Bahkan terkadang dimensi etis mempunyai pengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis tersebut menurut Juber menyangkut baik kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kaitan ini muncul keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum dan kepentingan generasi mendatang, dan memiliki sifat yang universal.
Weber mengemukakan bahwa kemanfaatan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari setidak-tidaknya 4 hal, ya. Ilmu pengetahuan itu harus bermanfaat bagi orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan tersebut, bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sendiri, bermanfaat bagi skala ruang yang lebih luas, dan bermanfaat bagi jangka waktu yang lebih panjang. Jadi prinsipnya ilmu pengetahuan itu harus dikembangkan secara transgeneratif. Tidak hanya berguna bagi generasi sekarang, tetapi harus lebih bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Jadi kemanfaatan ilmu pengetahuan itu harus jangka panjang, nggak cuma sekarang, tapi dia harus transgeneratif, jadi lintas generasi. Dan dia juga harus bermanfaat dalam skala ruang yang lebih luas. Dan dia juga harus bermanfaat bagi ilmu pengetahuan itu sendiri dan juga bermanfaat bagi orang yang bergerak di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Nah, itu manfaat daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Tanggung jawab etis tentu saja tidak seharusnya menghambat kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sebaliknya ada beban tanggung jawab etis akan lebih memacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Tujuan dari hal tersebut adalah kenapa? Supaya manusia terinspirasi, termotivasi, dan terpacu mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Next. Pada prinsipnya ya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dan tidak perlu dicegah perkembangannya karena sudah zamannya manusia ingin lebih baik, lebih nyaman dan lebih lama dalam menikmati hidupnya. Nah, terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada pendapat dari Profesor Dr. T. Jacob sebagaimana dikutip oleh si Juber tadi mengemukakan bahwa setidak-tidaknya ada 14 realitis yang dapat diamati serta menjadi menjadi bahan pertimbangan. Di antaranya ya, satu, manusia tidak bisa melepaskan diri dari teknologi dalam hal mencari, mengolah, menyimpan dan membawa makanan dengan sendirinya ya kan. Kalau nggak ada teknologi gimana dong? Kita mau mencari makanan, mengolah, menyimpan dan membawa, ya kan? Susah dong, ya kan? Dengan ditemukannya tempat makanan itu kan teknologi. Dengan, mengolah makanan, dengan ditemukannya alat masak itu juga teknologi, ya kan? Mencari mencari makanan, misalkan mencari bahan makanan juga kan alat pancing, perahu untuk mencari ikan, menangkap ikan itu juga teknologi, ya kan? Mulai dikembangkannya reproduksi juga dengan bantuan teknologi. Ya kan bagaimana memperbanyak telur ayam, bagaimana memperbanyak, pembibitan ikan, ya kan dibuatnya emang itu juga semua dikembangkan dengan teknologi, memperbanyak reproduksi. Next. Untuk saat ini bekerja di tempat manapun, manusia tidak dapat terlepas dari teknologi, pastinya. Kegiatan beribadat pun sekarang tidak bisa terlepas dari teknologi. Kita belajar sekarang pun tidak terlepas dari teknologi. Dalam perjalanan, alat pengangkutan dan transportasi manusia terdesak oleh teknologi. Ya kan, kalau enggak bagaimana kita memindahkan bahan makanan dari satu kota ke kota lain, kalau nggak ada transportasi, transportasi itu juga teknologi. Komunikasi antar wilayah juga semakin cepat melampaui batas wilayah juga perlu teknologi,
ya kan? Perawatan badan sekarang banyak menggunakan bahan kimia ya, sabun itu yang sekarang kita pakai juga adalah karena kecanggihan teknologi. Teknologi ya karena bahan kimia itu juga terbentuk dari adanya kemajuan teknologi. Pewarisan ciri-ciri manusia ingin diubah melalui teknologi. Terjadi fenomena toksikomania yaitu orang modern tergila-gila terhadap zat beracun seperti alkohol, tembakau, itu juga karena teknologi. Indoktrinasi negatif berupa cuci otak baik dengan teknik psikologi, obat-obatan maupun kekerasan. Pelacakan pemantauan manusia, perorangan, dan hilangnya privasi manusia, CCTV itu juga kan termasuk pemantauan manusia kan, itu karena adanya teknologi, ya kan? Seperti CCTV, itu kan menghilangkan privasi manusia kan juga kan, itu juga karena teknologi. Perubahan di bidang pemukiman, perkotaan, dan arsitektur masa depan sudah dirancang sejak saat ini. Kejahatan akibat terorisme menampakkan peningkatan saat hiburan juga telah bersifat global. Itu juga karena teknologi. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa positif, bisa negatif juga sifatnya. Next. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa begitu luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak dapat disangka lagi bahwa sangat penting untuk mencari dan merumuskan konsep etika yang dapat mengendalikan manusia dalam keilmuannya. Next. Dengan demikian, tanggung jawab etis tidak hanya mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia, tetapi juga harus menyadari hal-hal yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan. Nah, hal ini bertujuan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya baik dalam hubungannya sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan lingkungannya maupun sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap Tuhan penciptanya. Next. Nah, jadi sebagai kesimpulan ya kan sebelum kita masuk pada sesi presentasi kelompok 7, Ibu akan mengambil kesimpulan bahwa etika ilmu pengetahuan itu adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan praktek dalam penelitian ilmiah dan penerapan pengetahuan ilmiah. Nah, etika ini memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, tidak merugikan manusia, lingkungan, atau masyarakat. Ini kesimpulan ya. Beberapa isu utama dalam etika ilmu pengetahuan meliputi kejujuran, ya. Peneliti harus jujur dalam melakukan hasil penelitian, tidak memanipulasi data atau memalsukan temuan. Transparansi, proses penelitian dan hasilnya harus dapat diakses dan direproduksi harus untuk memastikan validitas dan realitasnya. Tanggung jawab sosialnya juga harus ada, harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan yang mungkin terjadi dari hasil temuannya, keselamatan dan kesejahteraannya, terus penggunaan ilmu pengetahuannya sebaiknya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan tujuannya untuk merusak seperti senjata pemusnah massal, terus keselamatan dan kesejahteraan manusia juga harus dipikirkan. Nah, etika ilmu pengetahuan itu berusaha menjaga keseimbangan antara eksplorasi pengetahuan baru dengan tanggung jawab moral untuk tidak menimbulkan kerugian pada individu atau masyarakat luas. Nah, sekian untuk etika ilmu pengetahuan bagian pertama. Terima kasih dan selanjutnya mulai dengan kelompok 7 mempresentasikan tugasnya. Dan untuk yang mempresentasikan tugasnya, Ibu minta kalian on cam ya. Dan bagi kelompok-kelompok lain mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekalian Ibu akan mengambil nilai kalian. Terima kasih. Selanjutnya Ibu serahkan kepada kelompok 7.
Mari. Kita mulai dengan 8:30 dan kita berakhir di 8:30. Paling lambat jam 9, maksimum jam 9. Oke, mulai. Silakan on cam. Izin sharekan. Ya. On cam ya, yang presentasi. Kira-kira nanti ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di etika keilmuan bagian 2 ya. Sekarang kita serahkan dulu ke teman-teman untuk presentasi ya. Mana nih? Ibu tunggu, Faris. Faris, siapa yang jadi juru bicara? Kenalkan ya. Muhammad Setiawan, Marsianus Jawa, Joko Atmoko, Fatima Zahra. Oke, mana nih wajah-wajahnya? Kenalin dulu deh wajah-wajahnya sama Ibu. Mana Fatima Zahra? Coba on cam. Joko. Izin Ibu, saya Ya. Joko Atmoko lagi di jalan ini di rumah sakit. Jadi, Kenapa? Lagi sakit? Joko. enggak, Bu, ada saudara yang sakit. Oh, oke. Kita bisa on cam sebentar ya. Marsianus Jawa, Muhammad lagi jaga saudara yang sakit ya. Maaf ya. Mungkin Bu, apa sudah bisa dimulai? Boleh dong. On cam dulu dong, sebentar dong, 5-5-nya. Coba Ibu lihat dulu. Tri, tolong notulensi ya, siapa yang menjadi Kelompok 7, Bu. Ada notulensi dan moderator. oke. Tolong dipantau juga Ya, baik, Bu. ke sesi tanya jawabnya. Or simultaneous translating. Oh, izin ini saya mulai ya, Bu. Silakan. Siapa juru bicaranya? Saya Bu, Faris. Ya, Faris, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Hendriani, Bu Tri, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas makalah kami, yaitu kasus proyek abadi pembangunan atau perbaikan jalur Pantura. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Fatimah Zahra, yang kedua ada Joko Atmoko, yang ketiga ada Marsianus Jawa, yang keempat ada Muhammad Setiawan, dan yang kelima ada saya sendiri, Muhammad Faris. Silakan. Teman-teman yang lain mendengarkan dan simak ya, supaya bisa memberikan pertanyaan yang akurat dan bisa dijawab juga dengan baik.
proyek abadi perbaikan Jalan Pantura. Jalur jalan ini merupakan urat nadi perekonomian nasional terpenting dan paling sibuk di seluruh negeri. Siang maupun malam, jalur ini nyaris pernah tidur. Berbagai moda angkutan darat selalu menjemput melintasi jalur ini. Di sini kita bisa melihat peta lokasi jalur Pantura. Di jalur ini melewati 5 provinsi, yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Penyebab mudahnya rusak jalan Pantura. Dari segi konstruksi, menurut Boyamin, ketua dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, disebutkan bahwa proyek tersebut adalah proyek swakelola perbaikan jalan yang bersifat rutin. Kementerian Pekerjaan Umum diduga mengurangi volume aspal kepada supplier asphalt mixing plant, sehingga panjang 1.316 km jalur Pantura selalu mengalami kerusakan dan perbaikan. Kerusakan Pantura terjadi akibat volume kendaraan yang melintas melebihi kapasitas semestinya dari segi konstruksi dan juga segi penggunaan. Jadi salah satu penyebab rusaknya jalan Pantura adalah volume kendaraan tinggi, yaitu jalur utama ini sering dilewati oleh kendaraan lalu lintas barang dan orang, sehingga volume kendaraan yang melintas sangat tinggi. Dan juga banyak kendaraan berat seperti truk dan bus yang melintas di jalur ini, memberikan beban yang sangat besar pada permukaan jalan. Selanjutnya, kaitan etika yang generik dalam kasus proyek abadi perbaikan jalan Pantura. Pada pembangunan perbaikan jalan Pantura ini sangat berkaitan dengan etika rekayasa, karena berkaitan dengan kode etik profesi. Kode etik profesi sendiri merupakan suatu tekanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Baik, selanjutnya dibantu oleh rekan saya, Mas Joko. Silakan, Mas. Baik, saya lanjutkan terkait dengan latar belakang, yaitu tujuannya itu ada hukum, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian dari hukum. Kemudian ada diwujudkan dengan menjalankan beberapa fungsi, di antaranya itu hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, kemudian hukum sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai sarana penegak keadilan, serta hukum sebagai sarana pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Next. Baik, terkait dengan kasus tadi, untuk kita sudah merumuskan masalahnya, yaitu yang pertama itu adalah apa pengertian dari kegagalan konstruksi jalan, kemudian kita lanjut dengan kenapa jalan raya di jalur Pantura itu cepat rusak, kemudian bagaimana penyelesaian terhadap kasus proyek abadi pembangunan atau perbaikan jalan Pantura, kemudian bagaimana analisis mengenai kasus hukum dalam proyek abadi pembangunan atau perbaikan jalur Pantura, kemudian bagaimana solusi untuk perbaikan jalan Pantura ke depannya. Baik, next, Mas. Baik, ruang lingkup masalahnya, kasus hukum dalam proyek abadi pembangunan atau perbaikan jalur Pantura, kemudian analisa masalah berdasarkan hukum di Indonesia. Kemudian tujuannya yaitu memberikan penerangan tentang kasus dalam proyek abadi pembangunan atau perbaikan jalur Pantura. Oke, next. Baik, kemudian saya lanjut terkait dengan landasan teorinya. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan atau pengguna jasa. Kemudian kita lanjut ke aspek hukum berdasarkan Undang-Undang Kegagalan Bangunan terdiri atas beberapa definisi,
Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang kedua adalah Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kemudian yang ketiga ada HAKI pada tahun 2001 mencoba mengaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi atau UJK. Kemudian next bisa dilanjut oleh Mas Setiawan, Muhammad Setiawan, silakan Mas. Baik, Mas. Baik, saya lanjut, Bu. Untuk fungsi Jalan Pantura, jalur ini merupakan urat nadi perekonomian nasional terpenting. Siang maupun malam, jalur ini nyaris tak pernah sepi. Berbagai moda angkutan darat selalu melewati jalur ini. Baik, lanjut, Mas. Baik, untuk latar belakang masalah proyek perbaikan jalur Pantura, Pulau Jawa sepanjang 1.300 km. Muali dari Anyar sampai Banyuwangi sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia. Tiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran lebih dari 1.000 miliar untuk perbaikan jalan di jalur pantai utara Pantura, Jawa. Namun yang terjadi saat ini pembangunan jalur Pantura hanya dilakukan dengan penambalan aspal secara terus-menerus. Selanjutnya, Mas. Baik, untuk selanjutnya penyebab mudah rusaknya jalan Pantura. Yang pertama dari segi konstruksi. Dari segi konstruksi, menurut Boyamin Maki disebut bahwa proyek tersebut adalah proyek swakelola perbaikan jalan yang bersifat rutin. Kementerian PU diduga mengurangi volume aspal kepada supplier aspal mixing plant atau EMP, sehingga sepanjang 1.300 km jalur Pantura selalu mengalami kerusakan dan perbaikan. Untuk yang kedua, dari segi penggunaan. Kerusakan Pantura terjadi akibat volume kendaraan yang melintas melebihi kapasitas mestinya. Yang selanjutnya, Mas. Untuk yang selanjutnya dari segi pengawasan. Ada dua jenis, yaitu pengawasan dalam pelaksanaan, ketidaktegasan pihak-pihak yang berwenang dalam pengawasan proyek tersebut dalam memantau pelaksananya sehingga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan atau meraih keuntungan dari kegiatan proyek tersebut. Untuk yang kedua, pengawasan dalam penggunaan jalan. Tonase kendaraan yang melewati jalan melebihi kemampuan jalan tersebut. Baik, selanjutnya, Mas. Baik, untuk yang selanjutnya ada akibat, yaitu rusaknya jalur Pantura menyumbang tingginya angka kecelakaan dan korban tewas di jalan. Lalu melambungnya harga pangan akibat buruknya jaringan distribusi seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir ini akan memicu naiknya angka inflasi dan mengerus daya beli masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya diteruskan oleh Mas Marsianus. Oke, baik. Dan selanjutnya ada website pasal 26 dan 11 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, di mana ayat 6 menjelaskan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa. Dan yang selanjutnya di ayat 11, pengawas konstruksi adalah penyedia jasa, Suaranya dikecil. Bergema. Ya, Bu. Ya. Yang selanjutnya ada ayat 11, pengawas konstruksi adalah penyedia jasa, orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan serah terimakan. Selanjutnya. Selanjutnya, Mas.
Dan yang berikut ada analisa permasalahan. Yang pertama ada Undang-Undang Jasa Konstruksi atau UUJK menegaskan bahwa tanggung jawab pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan konstruksi berlaku dari awal sampai serah terima akhir. Yang kedua ada pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Yang berikut, penyedia jasa menurut pasal 16 ayat 1 terdiri dari perencana pelaksana dan pengawas konstruksi. Berikutnya, ada juga analisa hukum. Yang pertama ada bab 10 pasal 41 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi. Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan atau pidana atas pelanggaran undang-undang ini. Yang kedua ada bab 10 pasal 42 jika dapat berupa peringatan tertulis sampai sanksi pencabutan izin usaha dan atau profesi. Yang berikut dilanjutkan oleh Mbak Fatimah Zahra. Baik, terima kasih Mas Marsianus. Terima kasih. Analisa hukum ini sendiri terdapat pada di bab 10 pasal 43 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenal pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. Yang kedua, barang siapa yang melakukan pelaksanaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% dari nilai kontrak. Yang ketiga, barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan akan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. Boleh dilanjut, Mas? Nah, dari hal tersebut akan mendapatkan sanksi hukum. Sanksi hukumnya yaitu tanggung jawab penyedia jasa dalam UU JK nomor 18 tahun 1999 disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang kedua, sanksi bagi penyelenggara konstruksi dijelaskan dalam bab 10 pasal 41, 42 dan 43 UU JK. Yang ketiga, dikenakan 2 dugaan pidana, yaitu pelanggaran pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka-luka. Boleh dilanjut, Mas? Solusi yang didapat dari hal tersebut yaitu pertama ada jalur ganda kereta api efektif untuk mengurangi beban jalan pantura yang sudah terlalu berat. Yang kedua, melakukan manajemen kereta api. Yang ketiga, Kementerian PU dapat berperan dalam memberikan solusi bagi permasalahan proyek abadi ini dengan menerapkan performance-based maintenance contracting. Yang keempat yaitu sebagai solusi dan kelebihan tonase, Kementerian Perhubungan dapat melakukan pengalihan beban berat yang lebih dari 10 ton ke lintas laut. Boleh dilanjut, Mas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya apa Ibu tanya? Boleh nggak Ibu yang tanya dulu? Boleh, Bu. Kesimpulannya apa? Izin Ibu menjawab. Kesimpulannya itu bahwa dalam pekerjaan itu seorang insinyur pada suatu proyek harus memiliki persyaratan sebagai seorang profesional berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak punya itu ada beberapa produk di lapangan yang aspalnya tadi kadar campurannya bisa menyebabkan kelalaian dan kecelakaan di jalan.
Kemudian menurut etika engineering mengindikasikan pada engineer untuk mengarahkan diri mereka dalam kapasitas profesional mereka. Kemudian udah itu aja, Bu. Nanti ditambahkan kesimpulannya, ya kan? Ini kan kalian kan dari ibu ya, ini masukan dari ibu ya. Ini kan kalian kan pelajaran etika engineering dikaitkan dengan kasus kalian. Jadi kalian harus ya masukan dari ibu dengan judul ini sudah bagus ya kan. Kalian mengkaitkan pelajaran etika engineering dengan keprofesionalan kalian sebagai insinyur. Kalian mengangkat kasus mengapa mudahnya jalan di Pantura rusak, ya kan? Di sini kalian mengangkat satu tema adanya tidak sesuainya, ya kan? Pembangunan jalan dengan aspal missing plan dan sebagainya kan, adanya kerusakan perbaikan karena akibat volume kendaraan yang melebihi kapasitas yang semestinya dari konstruksi yang dibangun, ya kan? Dengan latar belakang yang tadi kalian sampaikan dan sebagainya. Nah, di sini kaitan etika engineering dalam kasus proyek juga tadi sudah kalian sampaikan, ya kan? Karena adanya abadi perbaikan jalan di Pantura. Nah, di sini yang kalian kurang harus kalian highlight adalah kesimpulannya, kaitannya, kesimpulannya, ya. Tolong ditambahkan. Itu aja masukan dari Ibu atas ini. Yang lainnya sudah bagus. Oke? Boleh ya ditambah. Baik, Ibu. Tambahkan kesimpulannya kaitan antara etika engineering. Di sini udah bagus. Kalian masukin kaitan etika engineering dalam kasus proyek abadi perbaikan jalan Pantura. Ya kan udah ada. Pada pembangunan perbaikan ini sangat berkaitan dengan etika rekayasa karena berkaitan dengan kode etik profesi. Kesimpulannya kasih di bawahnya. Ya, memberikan jasa sebaik-baiknya, kemudian adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Mestinya ini adalah di bagian kesimpulan. Oke? Kode etik merupakan pola aturan tertentu karena sebagai penemu berperilaku ini kalian masukin ke bawah kesimpulan. Oke? Pindahin sedikit ke bawah sebagai kesimpulan. Ya? Jadi kesimpulannya ini sebenarnya di bawah ini di sini dipindahin ke bawah. Jadi kode etik termasuk dalam norma sosial. Nah, bila ada kode etik memiliki sanksi yang agak berat. Jadi sebenarnya ini bagian dari kesimpulan sedikit diambil. Oke. Nah, kesimpulannya. Jadi udah kalian telah segala macam di bawahnya. Kesimpulannya. Ya, oke. Oke, kasih aplaus dulu. Kalian udah bisa mengaitkan antara ya sebagai ini dan ini dengan kasus kalian sebagai engineering. Oke, silakan Tri sebagai moderator dan sebagainya, notulensi untuk teman-teman kalian bertanya. Tri, kemana nih Mbak Trinya? Tri. Iya, Bu. Ya oke, pandu. Yang memandu dari kelompok 7 sendiri, Bu. Jadi Iya. satu moderator dan satu notulensi. Iya, kamu yang mengawasi coba. Ibu cuma melihat aja memantau dari sini. Ya, Bu, silakan kelompok 7 di moderator kelompok 7. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Harus ada ya, saling mengisi. Apakah ada yang mau bertanya? Harus ada dong satu-satu.
Untuk kelompok 7 bisa PPT-nya dikirimkan ke WA, grup WA biar teman-teman kelompok lain bisa membaca. Baik, Mbak. Iya, membaca kembali PPT-nya. Izin teman-teman dari kelompok 7 juga, Mas Faris dan Setiawan, ini kayaknya ada yang bertanya lewat chat. Izin Ibu dan Mbak Tri, bisa kita sampaikan pertanyaannya ya. Boleh. Di Kenapa bertanyanya lewat chat? Mereka nggak bisa tanya langsung apa bagaimana? saya kurang Malu-malu. tahu, mungkin kurang pede ya. Iya, Bu. Nggak Ini boleh ada dari gitu dong, belajar dong. Ini dari Mas Wahyu M. Adriansa. Oke, dia bertanya, izin bertanya Kak atau Bang, jika pembelian bahan yang lebih murah menyebabkan kerusakan lebih cepat, apakah dapat dianggap sebagai pelanggaran etika seperti itu? Jika pembelian bahan yang lebih murah menyebabkan kerusakan lebih cepat, apakah dapat dianggap sebagai pelanggaran etika seperti itu? Mereka dari kelompok berapa tuh? Belajar bicara di sini. Dari kelompok 9, Bu. Dari kelompok 9, Bu. Oke. Malu-malu ya. Nanti Ibu ngasih angkanya malu-malu juga deh. Ya udah, oke, jawab deh. Jawab dong. Ditampung dulu apa bagaimana tuh sistemnya, Tri? Izin langsung dijawab aja, Bu. Oh. Halo, baik. Saya dari Joko Atmoko, kebetulan menjawab dari Mas tadi, jika pembelian bahan yang lebih murah menyebabkan kerusakan cepat, apakah dapat dianggap sebagai pelanggaran dari etika? Ini seperti yang sudah berjalan di proyek saya itu belum tentu ya, belum tentu sebagai pelanggaran etika karena setiap pemilihan bahan itu selalu dicek oleh konsultan, kemudian juga owner-nya juga. Jadi belum tentu bahan yang murah itu kualitasnya jelek atau bahan yang mahal itu kualitasnya bagus, itu belum tentu karena, apa istilahnya, tergantung dari konsultan juga dan pengecekan di lapangan. Jadi menurut saya itu bahan, yang lebih lebih murah belum tentu menyebabkan kerusakan lebih cepat itu belum tentu, karena tergantung dari, kualitas dan, cara pengerjaan di lapangan terkait dengan bahan tersebut. Terima kasih, itu jawabannya. Bukannya ada harga, ada rupa. Nggak kayak gitu juga? Ada harga, ada rupa, Bu, tapi kan kalau di dalam project itu kan, menyesuaikan dengan budgetnya masing-masing ya, seperti itu. Jadi ada harga, ada rupa. Terkait dengan harga yang bagus, pasti kualitasnya juga bagus, tapi belum tentu juga yang harga yang jelek mungkin bisa di-combine sesuai dengan prosedur dari peraturan. Ini contohnya aspal ya, sesuai dengan peraturan dari pemerintah mungkin speknya sekian 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 gitu, mulai dari SEWC atau binder course mungkin sudah masuk dari, pemerintah, udah speknya udah bagus dari Kementerian PUPR mungkin itu bisa aja karena harga yang lebih murah itu tergantung dengan vendornya juga ya kan, dan kualitasnya seperti itu sih, Bu. Iya sih, memang benar juga. Iya. Nah, memang semuanya yang lebih mahal itu lebih bagus juga. Yang murah juga bisa lebih bagus juga, tergantung bagaimana cara kita menangani si barang itu. Kadang-kadang ada daerah tertentu yang membuka lebih banyak konten pasirnya daripada konten ininya gitu kan. Benar. Oke.
Saya perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya dong kepada Nah. kelompok 7. Nah, bersuara gitu, jangan pakai chat. Oke. Baik, Mas. Baik. Tadi kan di dalam PowerPoint itu sempat dijelaskan sanksi hukum bagi penyelenggara konstruksi dalam bab 10 pasal 41, 42 dan 43. Coba minta tolong dijelaskan, bisa dijelaskan salah satu sanksi menurut bab dan pasal tersebutnya nggak, Mas dan Mbak? Terima kasih. Oke, baik, kita tampung dulu ya terkait dengan pasal yang izin, ini ada pertanyaan lagi untuk yang terkait dengan pertanyaan dengan pasal tadi, izin nanti akan dijelaskan dengan anggota tim yang saya yang lain, sembari untuk mencari untuk isi dari pasal tersebut. Kemudian ini ada pertanyaan dari chat grup lagi, Ibu, atas nama Mbak Rizkika Anastasia. Baik, akan saya sampaikan pertanyaannya. Kelompok berapa biar dicatat? Dari kelompok 4, Bu. Jadi biar ketahuan Oke, baik. tanya kelompok mana yang belum. Oke, baik. Baik, pertanyaannya adalah, jika penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dalam pembangunan jalan pantura dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika, maka kira-kira bagaimana seharusnya engineer menyikapi tekanan dari pihak yang menginginkan pengurangan biaya konstruksi? Seperti itu pertanyaannya. Baik, saya jawab, untuk penggunaan material yang tidak sesuai dengan spek, dalam pembangunan itu jelas-jelas, melakukan pelanggaran etika. Kenapa? Karena harusnya di dalam penentuan dari material atau spesifikasi di lapangan itu harusnya melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu adanya, standar atau dari spek dari penggunaan jalan tol atau aspal tadi, kemudian pasti dicek sama konsultan dan pihak kontraktornya, kemudian, dilaksanakan oleh, pelaksana atau operasional di lapangan. Kemudian bagaimana seharusnya engineer menyikapi tekanan dari pihak yang menginginkan pengurangan biaya? Untuk terkait dengan pengurangan biaya, sebenarnya dalam pembuatan jalan tol atau proyek apapun itu sudah ada budgetnya ya, sudah di-range misalnya jalan pantura itu, ada range berapa miliar gitu kan. Terus bagaimana cara menyikapi si engineer itu untuk menginginkan pengurangan biaya seperti itu. Udah pasti pengaruh dari cost biaya itu tergantung dari apa namanya, desain yang akan dipakai oleh, dari pelaksana atau engineer itu sendiri. Maksudnya gini, ada beberapa engineer terkait dengan kondisi lapangan, mereka harus merubah desain atau menyesuaikan desain terhadap existing lapangan, gitu. Dan di mana perubahan existing di lapangan atau desain di lapangan itu, mereka juga akan mempertimbangkan biaya-biaya tersebut. Jadi menurut saya ketika kontraktor atau engineer menyikapi ada tekanan terhadap pengurangan biaya konstruksi, lebih baik engineer itu, tetap memperkuat, apa namanya, memperkuat, keinginannya sesuai dengan prosedur desain dulu. Jadi untuk terkait dengan pengurangan biaya itu, kalau memang tidak sesuai dengan prosedur atau mengganggu dari desain yang mungkin bisa merusak lapangan itu menurut saya itu tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa ditambah sama kelompok teman saya di kelompok lain atau silakan? Atau sudah cukup? Terima kasih Mbak Rizkika Anastasia, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda.
Gimana, udah puas jawaban dari temannya? Baik, kemudian kita lanjut Baik. pernyataan yang terkait dengan pasal-pasal tadi, isinya itu 41, 42, 43. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Baik. Setiawan atau Mas Fahri, silakan. Baik, pertanyaan dari Mas Bagas dari kelompok 1 ya tadi. Untuk pertanyaannya dijelaskan salah satu bab pasal tersebut dari pasal 41, 42, 43. Baik, saya jawab. Bab 10, sanksi. Untuk pasal 41 penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan atau pidana atau pelanggaran undang-undang ini. Untuk yang pasal 42, yang pertama sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi, C. Pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, D. Pembekuan izin usaha dan atau profesi, E. Pencabutan izin usaha dan atau profesi. Untuk yang poin kedua, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa yang pertama A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi, B. Pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, C. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, E. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, E. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Untuk yang poin ketiga, ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya pasal 43. Ada 3 poin. Yang pertama, barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. Yang kedua, barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% dari nilai kontrak. Untuk yang poin ketiga, barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan teknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. Izin Mas Bagas, apakah sudah terjawab Mas? Terima kasih Mas Setiawan. Cukup sih Mas. Terima kasih juga penjelasannya. Baik, terima kasih Mas Bagas untuk pertanyaan dari kelompok 1. Ya, sama-sama Mas. Baik, di sini ada lagi pertanyaan dari kelompok 2, Mas Wahyu Saputra. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa proyek pembangunan atau perbaikan jalan di Indonesia rawan akan pelanggaran etika, yaitu mulai dari pengadaan dan kerja, pengurangan volume, kualitas, dan lain-lain. Bagaimana pendapat teman-teman kelompok 7 mengenai hal tersebut? Mungkin saya wakili ya, Mas Wahyu dari kelompok 7. Menurut saya sebagai kelompok 7, kita sepakat bahwa masalah korupsi itu dalam proyek pembangunan jalan memang sangat memprihatinkan. Praktik korupsi seperti penggunaan pekerjaan, penggunaan material yang tidak sesuai atau berkualitas rendah, dan kolisi antar kontraktor dengan pejabat seringkali terjadi dan merugikan masyarakat luas. Menurut pendapat saya, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah
juga transparansi dalam proses pengadaannya, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan mengawal proyek-proyek pembangunan. Bisa juga ditambahkan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, sangat penting untuk memberikan efek jerah. Seperti itu, Mas Bayu. Apa sudah menjawab? Baik, thank you Mas Faris. Untuk menyisakan 3 kelompok lagi ya, ada kelompok 3, 4, 5, 5 sama 6 ya? 6, Silakan kalau ingin 8, dan bertanya. 8. Ya, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, baik silakan. Ini ada pertanyaan lagi dari M. Fatin ya. Pertanyaannya adalah, malam izin bertanya Kak, apakah ada langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika serupa di proyek infrastruktur lainnya di masa depan? Oke, baik. Kami tampung dulu dari Mas M. Fatin, dan M. Kevin dari kelompok 6. Izin Bang, saya Nursianus mau menjawab pertanyaan dari Muhammad Fatin ya, mengenai langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika serupa di proyek infrastruktur lainnya di masa depan. Tentu beberapa langkah yang diambil yaitu, yang pertama itu ada peningkatan transparansi di mana mengimplementasikan sistem pengadaan yang transparan seperti e-procurement agar semua proses dapat dipantau oleh publik dan pihak berwenang. Dan yang kedua ada pengawasan publik di mana melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek. Melalui pelibatan masyarakat, potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan, di mana memberikan pendidikan tentang etika dan integritas kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari pengambil keputusan hingga pekerjaan lapangan, untuk pembangunan kesadaran akan pentingnya etika dalam pekerjaan mereka. Yang keempat ada juga audit dan evaluasi rutin, di mana melakukan audit independen secara berkala terhadap proyek untuk memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Dan yang berikut ada juga sanksi yang tegas, di mana menetapkan sanksi yang jelas dan berat bagi pelanggar, di mana baik individu maupun perusahaan, untuk memberikan efek jerah. Dan berikutnya ada juga penerapan teknologi, di mana memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk mencatat transaksi dan perubahan dalam proyek yang dapat meningkatkan akuntabilitas, serta bentuk lembaga pengawas, di mana membentuk lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran dalam proyek infrastruktur. Dan yang terakhir ada mendorong kompetisi sehat, di mana mengurangi monopoli dalam pengadaan proyek dengan mendorong lebih banyak partisipasi dari berbagai perusahaan sehingga menciptakan kompetisi yang sehat. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Mas Fatin? Oke, thank you Bang Marsi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas M. Fatih dan M. Kevin ya, untuk kelompok 6. Terima kasih. Baik, any question untuk kelompok 3, 5, dan 8, silahkan. Malam Mas, saya Sartika, perwakilan dari kelompok 5. Malam. Iya, saya mau tanya, tadi kan disebutkan ada beberapa pelanggaran etika yang terjadi ya dalam proyek tersebut.
salah satunya karena kualitas bahan yang dikurangi dan juga kurangnya pengawasan. Apakah ada pelanggaran etika lain yang terjadi dalam kasus tersebut? Lalu faktor apa saja yang sehingga menciptakan terjadinya pelanggaran tersebut? Mungkin itu aja sih, Mas. Oke, baik Mbak Sartika, ini kita tampung dulu. Nanti akan dijawab salah satu dari tim dari kelompok kami. Terima kasih Mbak. Leo kok diam? Aktif. Iya, izin Ibu, kita akan oleh salah satu tim kami. Silakan dari Mbak Fatimah Tuzara. Ya, izin Ibu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apakah ada pelanggaran etika lagi di studi kasus yang kita presentasikan, serta faktor penyebab etika tersebut. Untuk pelanggaran etika lain pada Jalan Pantura ini ada konflik kepentingan, yaitu penjabat atau pihak swasta yang terlibat dalam proyek memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dan solusi dari konflik tersebut yaitu adanya kesepakatan rahasia antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek untuk merugikan pihak lain. Ya, yang ketiga itu dia lemahnya pengawasan. Sistem pengawasan yang tidak efektif memungkinkan terjadinya penyimpangan dan juga tekanan dan juga dalam singkatnya pelanggaran etika dalam proyek infrastruktur itu sendiri seringkali terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya yang komprehensif mulai dari perbaikan sistem, peningkatan integritas individu, hingga penegakan hukum yang tegas. Apakah menjawab, Kak Sartika? Ya, sudah cukup, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk kelompok yang belum, ada kelompok 3 dan 4. Maaf, untuk kelompok 3 dan 4 ya? 3 dan 8. Kelompok 3 dan 8 ya? 3 dan 8, maaf. Silakan dari kelompok 3 dan kelompok 8. Maaf, malam. Saya Altaf Maulana dari kelompok 8 kalau nggak salah. Mau tanya Mas, sebenarnya inti masalah ini kan Jalan Pantura ini perbaikannya nggak pernah selesai. Yes. Terus ada indikasi bahwa menurut yang tadi slide nomor 2 kalau nggak salah, menurut Maki, terus juga dari PU, Kementerian PUPR, ada indikasi mengurangi volume spal jenis apa gitu. Nah, mungkin yang dari seharusnya perencanaannya konfliknya lebar 10 meter dibikin 9,8, terus tebal
15 cm dibikin 12 cm. Tentunya kan misalkan publikasinya 100 kubik, tapi kalau dikurangin kayak gitu jadi 90. Itu kan nggak sesuai dengan perencanaan. Itu kan sebenarnya masalahnya. Menurut kalian solusinya ya gimana supaya hal ini nggak terjadi lagi? Apa dari ownernya kan harusnya nggak dibayar atau karena kan nggak harus dibayar ini karena nggak sesuai dengan pekerjaan atau kayak gimana? Kira-kira menurut pengalaman aja. Oke, baik, thank you Mas Altau dari kelompok 8. Jadi poin dari pertanyaan tadi itu yang saya tangkap adalah, apa namanya, terkait dengan supaya tidak terjadi lagi begitu ya? Apa namanya, tadi misalnya bahan atau spek dari aspal tadi itu dikurangi seperti itu ya. Jadi untuk harga-harganya sendiri juga dan kualitasnya jadi makin menurun gitu ya, dan itu sanksi apa yang akan diberikan, apakah nggak dibayar atau seperti apa gitu ya Mas Altaf ya? Baik. Saya jawab dari pertanyaan sebenarnya sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya juga. Kembali lagi kita harus pegang teguh di mana kita sebagai insinyur nanti atau, harus menyesuaikan dan berpedoman pada etika engineering. Di mana etika engineering itu semua spek, bahan pekerjaan di lapangan itu sudah ada spesifikasi teknisnya. Spesifikasi teknis itu dikeluarkan oleh pemerintah yang dinurut oleh owner atau pengguna jasa itu sendiri. Dan itu harus melewati apa namanya, konsultan, seperti itu. Jadi antara pelaksana, konsultan, dan owner-nya, seperti itu harus sepaham semuanya. Nah, case yang terjadi itu di mana aspalnya bahannya dikurangi, mungkin speknya, ketebalannya, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa enggak cuman dari satu bagian saja, pelaksana atau kontraktornya saja, ternyata merembet bisa ke konsultan, bahkan ke owner-nya sekalipun, seperti itu. Nah, menurut saya solusinya harus adalah di mana kita harus menerapkan ke pribadi masing-masing, ke perusahaan masing-masing, di mana harus memberikan sanksi atau ketegasan terhadap, pengurangan kualitas, dari bahan atau pekerjaan di lapangan, yaitu harus sesuai dengan spesifikasi dari pemerintah atau standar PUPR, seperti itu. Apabila melanggar spek itu, bahkan mengurangi campuran atau mengurangi lebar atau ketebalan dari desain, ya harus diberikan sanksi, berupa tadi pemecatan tadi ya sesuai dengan pasal dan sanksi-sanksi yang lain. Seperti itu, mungkin bisa menjawab pertanyaannya untuk Mas Altaf begitu ya? Oke, thank you Mas Altaf, atau ada kelompok saya mau menambahkan silakan. Thank you. Baik, cukup Mas Faris ya? Kami lanjut, berarti yang belum dari kelompok dari data kami itu yang belum Kelompok 3. kelompok 3 ya? Silakan Iya, kelompok dari 3 untuk kelompok 3. bertanya, nanti akan silahkan. Kalau bisa bertanya langsung ya, jangan di chat nanti kayak podcast jadinya. Thank you. Ya ini kan udah online gitu kan, terus nanyanya kayak di chat, ngobrol lah. Malu mungkin, Bu. Ya ini kan teman sekelas. Okay, any question for group 3? Kelompok 3, the last question. Silahkan. Kelompok 3 itu ada Mbak Namnya, Mbak Jihan, Mbak Yanti, Anggar, sama Iza. Silahkan. Kalau mau di chat di Zoom juga boleh, silahkan.
Dari kelompok 3, apa ada yang mau bertanya perwakilannya? Izin Bu Andriani. Saya dari kelompok 3, pertanyaannya melalui chat. Menurut Mas dan Banyak, ketika konstruksi itu selesai, apakah harusnya pemerintah ada membiarkan atau tidak membiarkan jalan setelah proses konstruksinya selesai, sehingga kerusakan itu terus terjadi pada proyek tersebut? Baiklah, kami sambung dulu ya, Mbak. Oke, Mbak Anggarati, izin saya jawab pertanyaannya. Jadi setelah proyek konstruksi selesai itu pemerintah wajib merawat jalan agar tidak cepat rusak, karena jika tidak dirawat, jalan akan cepat rusak dan membahayakan pengguna jalan. Ada juga penyebab kerusakan jalan itu biasanya karena kualitas bahan yang tidak bagus, pengerjaannya asal-asalan, atau bahkan juga untuk mencegah kerusakannya perlu perencanaan yang bagus, perencanaan yang matang, pengawasannya ketat, dan juga pemeliharaannya rutin. Intinya pemerintah harus tanggung jawab terhadap jalan yang dibangun. Seperti itu, Mbak. Atau Mas Anggarati. Oke, thank you. Izin menambahkan, izin Ibu menambahkan tadi dari pertanyaan Mbak Anggarati. Jadi dari proyek yang pernah saya kerjakan, konstruksi itu apakah pemerintah lepas tangan atau tidak memelihara tentu ikut andil. Di mana dalam suatu kontraktor itu ada namanya PHO dan FHO. PHO itu udah pre-handover, di mana setelah proyek itu selesai, pre-handover itu 1 tahun masa pemeliharaan dan itu wajib menjadi tanggung jawab dari kontraktor lapangan tersebut. Jadi ketika ada kerusakan di jalan, kontraktor itu wajib memperbaikinya, seperti itu. Setelah terbit sesuai dengan kontrak pre-handover PHO itu 1 tahun atau 2 tahun itu sudah selesai, baru namanya FHO atau final handover. Itu akan diserahkan kepada pemerintah atau, owner-nya. Jadi masa pemeliharaan itu sudah selesai dan sudah tidak ada permasalahan lagi dan sudah diserahkan, 100% seperti itu. Dan di luar dari itu, pemerintah melalui, Kementerian PUPR untuk jalan umum juga ikut andil terkait, proyek itu. Tergantung nanti dari dana, di mana dana itu berasal dari swasta atau pihak dari pemerintah itu sendiri. Itu terima kasih untuk jawaban dari kami for the last question. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah presentasi kali ini dari kelompok 7. Terima kasih. Semua kelompok sudah bertanya dan sudah kami jawab habis semuanya. Baik, kami kembalikan kepada Ibu Andriani Latania. Silakan Ibu. Oke, kasih kembali. Jadi kelompok 7 udah menyelesaikan presentasi tugasnya dengan baik, dan teman-teman dari kelompok lain juga sudah bertanya juga dengan baik dan menyelesaikan juga tugasnya juga dengan baik, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga sudah dijawab juga dengan baik, sehingga penyelesaian tugas dari kelompok 7 ini juga sudah dilakukan dengan baik dengan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Kita beri aplaus juga itu untuk seluruh teman-teman yang ada di sini. Teamwork-nya bagus ya, dari kelompok 7-nya bagus, dari teman-teman dari kelompok 1 dan dari 1 dan 6 juga bagus menanggapinya semua dengan baik. Nah, untuk minggu depan kembali seperti ini, kita akan ada satu sesi penjelasan materi, dan kemudian kelompok yang minggu depan, kelompok berapa Tri yang akan maju? Belum diundi Bu untuk kelompok selanjutnya. Tolong diundi malam ini jadi biar bisa bersiap-siap. Baik, saya info ke ketua kelas dulu ya Bu. Soalnya kemarin ketua kelas yang mengundi kelompok.
Oke, kalau memang ketua kelasnya masih nyetir, jadi nanti yang paling penting hari Rabu sudah ada keputusan kelompok mana yang akan maju, jadi supaya bisa bersiap ya. Kalau gitu terima kasih atas kehadirannya pada malam ini, udah 8:30 juga biar bisa beristirahat ya kan. Jadi terima kasih atas kehadirannya di kelas ini. Tri, itu topiknya udah ditulis belum? Tri, halo Tri. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Tadi belum update aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat beristirahat. Terima kasih udah bergabung di kelas ini. Sampai kita ketemu minggu depan di jam yang sama dengan metode pengajaran dan diskusi yang sama juga. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga Bu, terima kasih Bu. Selamat malam. semoga ilmu yang di-share malam ini